الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Hadratil mukarramin, para alim, para asatidzah, para hujjat, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pengajian ini dengan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta anaknya, sehingga kita semua sore hari ini atau malam hari ini bisa sama-sama duduk tafakur di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama mengkaji kitab ulama-ulama yang soleh, yaitu kitab Nasha'ibul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengkaji kitab ini, kita kirimkan Fatihah dulu untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, murabbi ruhina yang telah mendidik jiwa kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqulu lana sholih ma'amil hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikati mukarramin, thumma khususan Syaikhul Qadir Al-Jilani wa khususan Syaikhul Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Nawawi Al-Bantani wa jami'a ashabil madrasatil qudsiyah wa min ma'di darul syaikhul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Amin tadakkurin jiran bidhi salami mazat data muajjara min muqlatin bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada huwal habibul ladzi turja
السفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. ولولا الريح لأنتنوا كل شيء. Melanjutkan makalah yang kemarin. Mohon maaf ada yang berisik. Laula rihu, apabila tidak ada angin tidak ada. La antanu kullu syai'in, maka akan jadi bajin. Bajin apa sih? Bau menyengat dengan bajin. Bau yang sangat menyengat apa kulla syai'in, segala sesuatu. Bisa babil jiafi, karena sebab banyak bangkai. Kalau nggak ada angin, umpamanya nggak ada angin, itu pasti lingkungan kita itu nggak nyaman. Ada bau tikus, ada bau tai kucing, ada macam-macam. Makanya Allah kirimkan yang namanya angin. Kirim angin, apalagi nggak ada angin sama sekali, ya nggak ada kehidupan. Semua orang pasti mati karena yang kita hirup ini udara angin. Wal maqalatul hadiyatu asyarata, makalah yang ke-11. Am ba'dil hukama, keterangan dari ba'dul hukama, annahu qol, sesungguhnya ba'dul hukama itu berkata, lam yakhsyallahu man lam yakhsyallaha, barang siapa yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, lam yanju min zillatil lisan, maka orang itu tidak akan selamat dari terplesetnya lisan. Orang kalau tidak ada rasa sedikit pun takut dengan Allah, maka ngomong sembarangan. Makanya kalau kita mau berbicara itu berpikir dahulu. Kalau mau ngomong tuh mikir, ini kira-kira kalau ngomong ini dosa enggak ya? Mohon maafnya anak sekarang kan pilihannya udah beda sama kita yang dulu. Kita dulu kalau kesandung itu inalah gitu kan. Kalau sekarang mohon maaf tuh bonbin yang sebut digodain bocah juga bonbin. Mohon maaf nih, anjing gitu itu sudah biasa itu mulut mereka anak-anak. Itu anak-anak itu. Ini ya Allah. Ini dirubah sekarang, lataknya dirubah. Kalau kaget itu yang disebut nama Allah aja. Allah itu kan bagus, dapat pahala. Malaikat rokib sibuk nyatet. Karena kalau mohon maaf nih, kalau yang disebut mohon maaf, kadang barangnya sendiri yang disebut. Mak, ada nggak yang nyebut barangnya sendiri atau kaget? Nah, itu yang sibuk malaikat katib itu nyatet itu, asik nih. Setannya tertawa. Kadang barangnya suaminya disebut juga. Wah, ini parah. Kagetnya pada itu kita balas tak kayak gitu, kita lupa nggak bisa dibiasain, ganti dah tatapnya. Latak itu gitu, kaget itu hayal sholat gitu. Jadi orang yang tidak punya takut kepada Allah, maka mulutnya tidak akan selamat dari terpleset. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam tuba
sungguh beruntung atau beruntung liman bagi orang malaka lisanahu, malaka yang bisa menjaga. Biasanya malaka itu bermakna memiliki, dari sini bermakna menjaga. Malaka yang bisa menjaga lisanahu, lisannya. Beruntung orang yang bisa menjaga lisannya dari mengucapkan kalimat yang enggak benar, apalagi mengucapkan kalimat yang membuat orang lain itu sakit hati. Ada enggak kira-kira? Banyak. Apalagi memfitnah orang. Orang cuman megang handphone orang aja dibilang nyuri. Itu parah, namanya fitnah. Makanya beruntung orang yang bisa menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu sebab lantaran bisa menjaga lisan, dari menjaga omongan. Makanya anak-anak itu kan sering berantem tuh, itu karena lisannya nggak mau berkata yang bagus, tapuk-tapukan awalnya, colek-colekan awalnya, ntar ngatain mamanya, ngatain bapaknya. Boleh nggak itu? Nggak boleh, itu dosa. Salah satu penyebab berani sama orang tua, tertulis itu orang berani sama orang tua, yaitu orang yang ngatain orang tuanya orang lain. Ngatain orang tuanya orang lain itu sama juga kita berani dengan orang tua kita sendiri. Kenapa? Orang lain akan balas ngatain ke orang tua kita. Akhirnya sama juga kita berani sama orang tua. Gak boleh ya anak-anak, gak boleh ya ngata-ngatain bapaknya gitu, bapaknya orang disebut-sebut itu, gak boleh. Mamanya juga, mamamu tuh ngedelnya susah kok kamu ledek. Gak boleh, dosa. Wa wasi'ahu baituhu, dan rumahnya, wasi'atul luas, rumahnya menjadi luas. Maksudnya rumahnya itu bukan punya rumah makro gede, itu bukan. Artinya di dalam kehidupan keluarga itu nyaman, walaupun rumahnya sempit, kecil, itu sama istri rukun, sama anak-anaknya damai, sama saudaranya rukun juga, itu rumahnya terasa besar. Tapi kalau rumahnya gede segede istana, tapi bermusuhan terus sama saudaranya, sama orang tuanya gak pernah manut, itu terasa sempit. Yang dimaksud ini wawasi'ahu baituhu, dan rumahnya menjadi terasa besar, luas. Itu artinya di dalam kehidupan rumah tangga itu udah damai. Jadi jangan diukur besarnya rumah. Kalau besarnya rumah ya berarti dia disindir di sini orang kaya doang yang dapat masuk sini. Yang dimaksud adalah di dalam keluarga itu ada kedamaian. Karena rumah Rasulullah itu kecil. Rumah Rasulullah itu kecil. Dan Rasulullah itu kalau tidur nggak kayak kita di kasur yang empuk. Kalau tidur itu di tikar bawahnya itu. Bahkan ketika pas bangun tidur, di tubuhnya Rasulullah itu ada cap. Kalau kita pakai tikar yang terbuat dari apa itu Bu? Zaman dulu itu daun pandan itu, jadi bisa ngotak-ngotak itu badannya itu ngecap. Itu Rasulullah gitu. Itu saking sederhananya Rasulullah, seorang presiden itu. Oh, itu presiden Rasulullah. Wabaka ala khati'atihi, dan menangis ketika berbuat kesalahan. Artinya penyesal kalau sudah berbuat salah tuh, rasanya bukan ngeyel. Kita kan kebanyakan ngeyel. Kalau salah dinasihati orang nggak bener itu malah nyari-nyari salahnya orang lain yang nasihati kita, bener nggak? Ya kayak lu nggak pernah aja gitu kan. Harusnya kalau dinasihati kita salah itu apa ucapan yang keluar dari lisan kita? Terima kasih telah engkau diperingatkan, dikasih tahu saya gitu. Itu bagus itu. Bukan kita malah nyari itu anak
nakal tuh di masjid main mulu. Ya kayak kamu gak punya anak kecil aja, gitu balik. Banyak kan gitu nggak? Iya, banyak kan gitu. Kayak kamu gak punya anak kecil aja, anak untuk dibuat dong, wah gitu balesnya. Gak usah, ya udah anakku tak nasihati, anakku juga sama-sama ya dinasihati ya biar jangan lari-larian ya di masjid gitu. Yang lumayan bagus tuh, jangan malah marah udah marah gitu, gak mau negur besoknya lagi, diem-dieman apa lah. Nah kebanyakan dari kita gitu, kebanyakan tuh kalau dinasihati, dikasih tahu, dikira benci. Kalau bencinya anak muda mah nggak masalah, benar-benar cinta. Ini bencinya orang tua benar-benar benci. Dan orang benci itu nggak tentrem bu. Di kapleng ini lumayan gede gini, kalau namanya musuhan benci, bingung kita mau lewat lewong gitu kan, lewat sebelah sana kita hindarin, dia juga hindarin kita, sama-sama ketemu juga, malah pusing. Udahlah, jangan ada rasa benci, kita saling sayang, saling cinta aja. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Yang benar itu Tabrani, tapi orang baca biasanya Tabrani karena ejaan bahasa Indonesia. Wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah, barang siapa yang tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut bertemu dengan Allah, ay malam yakhsha liqa Allah, yaitu orang yang tidak ada rasa takut ketemu dengan Allah bil mauti, dengan mati. Orang kok nggak ada rasa sedikit pun takut ketemu Allah dengan mempertanggungjawabkan amal-amalnya ketika di dunia. Lam yanju qalbuhu minal haram, maka hatinya tidak akan selamat dari keharaman, wasyubhati dan subhat. Kalau orang nggak punya takut sedikit pun, udah amat lah itu urusan akhirat besok gitu ya, biasanya gitu. Iya, wal kedua halal haram duntal. Kalau orang gitu ya udah nggak memperdulikan mau halal mau haram, yang penting bentuknya duit sikat. Kenapa? Karena dia tidak mikir besok satu saat kita pasti akan mati. Kalau mati kita akan mempertanggungjawabkan amal, dan orang itu tidak akan bisa sedikit pun lepas dari kematian, tidak akan bisa. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kalian yang lari dari kematian itu pasti akan menyambangi kalian, pasti. Kalau sudah dicambang terus gimana? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kita akan dihadapkan tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terus disuruh mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Berarti Allah menakutkan? Bukan, Allahnya nggak menakutkan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak menakutkan. Cuman kita ini ibarat orang, ibarat anak pulang ke rumah banyak membawa dosa, gitu loh. Membawa dosa ke rumah itu kan kira-kira kalau kita punya salah ke rumah takut nggak pulang? Wah takut. Apalagi mantu salah sama mertua, bingung. Lewat mana nih istriku buka ini? Mantunya sama mertuanya masih satu rumah, wah itu bingung banget. Itu rasanya takut manusia ini. Kita mau menghadap Allah, mempertanggungjawabkan kesalahan. Nah, terus caranya gimana? Ya perbaiki amal perbuatan kita perbaiki. Wal muharramatu ismani, bukan ismani. Wal muharramatu, sedangkan keharaman itu ismani ada dua. Ahaduhuma, salah satunya sayun muharramun lidati, sesuatu yang haram memang datnya itu memang haram, bentuknya itu memang haram. Kal maitati, seperti
bangkai, wadami dan darah. Bu, dulu di kampung pernah makan didih ya Bu? Didih itu apa di kampung namanya? Nah itu haram ya. Oh jadi diulangi mana? Itu haram itu, walaupun bentuknya kayak hati itu kalau sudah apa namanya? Sudah beku ya. Nah itu kayak bangkai itu haram itu. Kalau dulu kan nggak ngerti enak aja kan. Wah kenyal itu kayak hati persis, itu haram. Itu namanya damun getih atau darah, itu haram itu. Itu kalau di daerah masih ada Pak yang jual Mas? Di pasar masih ada kan? Masih ada. Itu haram itu. Nah sekarang kita udah tahu kalau dibeliin mau darah apapun jangan kita makan. Darah ayam, darah kambing, darah sapi itu haram. Loh kan enak. Ayo haram itu enggak identik terus enggak enak. Ngomong enak muka kan namanya haram ya. Haram. Kata orang daging babi itu enak. Oh berarti halal ya enggak? Jawabannya bukan karena enak. Memang sudah dinas itu haram. Anjing, babi itu dagingnya haram. Itu datnya memang haram. Sampai umpama aku enggak nyolong kok babi-babiku sendiri tetap aja haram. Karena datnya itu haram, gitu loh. Sampai punya anjing nih, punya guguk. Wah, karena guguknya tuh gemuk, gino-gino terus disembelih. Dibilang sama orang itu haram itu anjing disembelih. Lu anjing saya enggak nyembelih. Iya itu datnya yang haram, itu datnya bukan masalah perbuatannya. Nah namanya muharramun lidatihi kalmaitati wadami wa nahwi dzalika dan sebangsanya banyaklah. Fahadza la yahillu illa lisaddi baqa'i ruhiha, ini haram dan tidak akan bisa halal kecuali lisiddati baqa'i ruhiha, kecuali bahasanya gini ya, kecuali sangat terpaksa harus memakannya karena menghidupkan ruh. Menghidupkan ruh apa? Enggak ada makanan lain yang dimakan kecuali hanya itu. Sampai ada bangkai tersesat di hutan, makanan lain enggak ada rumput beracun umpamanya. Buat bener-bener enggak ada, adanya cuma bangkai itu doang. Satu-satunya yang ada bangkai itu baru boleh dimakan. Bahasanya apa? Darurat. Kalau di darurat nggak apa-apa. Di darurat mah kita boleh makan. Pas makan itu nggak boleh kekenyangan. Cukup nyambung nyawa aja. Mau mentang-mentang kepaksa dapat daging babi halal karena kepaksa. Makanya banyak mumpung nih haji. Nggak boleh. Cukup sedikit aja untuk nyambung nyawa bahasa gitu. Watani yang kedua, halalun binafsihi, barangnya itu halal. Kalmai atau hiri, seperti air yang suci. Memang keadaan barangnya itu halal, seperti air yang suci. Wal aruzi, dan beras halal apa haram? Beras halal. Air halal apa haram? Halal. Lakinnahu mamlukun li ghairihi, tapi beras itu ternyata punya orang, ayam punya orang, jeruk punya orang, mangga masih di pohonnya punya orang. Itu namanya halal tapi milik orang lain. Fayahrumu alaika, maka haram bagimu kalau memakannya. Air meminumnya haram. Makanya kalau yang orang yang benar-benar hati-hati, ada sumur umpama atau ada keran, mohon maaf nih ini sedikit, ada keran di depan rumah orang, kita kalau mau minta airnya harus izin. Mohon maaf nih, ini kadang sering terjadi nih, ada keran di depan orang main kocor aja terus nyuci,
kaki, nyuci tangan, kemur-kemur apa segala macam menggunakannya, apalagi nada pakai ember tanpa izin, itu namanya gosok. Naik tingkat lagi kalau nggak diikhlasi jadi mencuri. Oh, lupa. Gosok itu apa? Gosok itu masih di bawahnya mencuri. Gosok itu membawa barang orang tanpa izin walaupun dikembalikan. Itu namanya gosok. Umpama nih di depan masjid itu ada sandal banyak tuh, sandal, sepatu. Kita asal pakai aja. Kita asal pakai nih. Kita mau beli rokok dulu gitu ke warung, mau beli aqua ke warung, kita pakai nggak izin. Itu namanya gosok. Walaupun ntar sampai balik lagi dibalikin. Itu namanya gosok. Dosa nggak? Dosa. Gosok itu hukumnya dosa. Kecuali sampean pas gosok itu habis itu terus mohon maaf sama orang yang punya, minta izinnya tadi, mohon maaf ya pinjam sendalnya gitu, tanpa izin karena buru-buru itu salah. Tapi kalau nggak izin jadinya haram. Kecuali sudah maklum begini, memang sandal itu untuk umum, itu kan masjid itu kan disediain sandal tuh, walaupun udah berapa lesen pak hilang. Kalau hilang itu udah nyolong, itu dosa. Kalau sudah dicolong sandal masjid dibawa pulang dan tidak balik, itu namanya nyolong, pencuri. Itu dosa itu. Bahkan punya masjid, yang masjid itu diperuntukkan untuk masjid, bukan dibawa pulang. Nah saya sandalnya hilang di masjid, itu urusan sandal hilang di masjidnya, jangan minta ganti masjid. Jangan minta main ngambil punya masjid dibawa pulang, nggak boleh. Karena orang yang bersedekah itu bukan untuk person individu, bukan untuk seseorang khusus, tapi untuk umum dan digunakan untuk lingkupinya aja. Quran gimana sama? Barang-barang yang ada di masjid, nih yang sudah diwakafkan oleh seseorang, itu kalau mau bawa itu harus izin pengurus dan sifatnya pinjam. Bukan memiliki. Ini kita kan di atas ada banyak tuh anak-anak buku perpustakaan tuh, udah ada banyak. Itu kalau mau pulang izin dulu Pak Kasno, boleh nggak bawa pulang? Kalau Pak Kasno bilang nggak boleh ya baca aja di situ. Apalagi bawa pulang nggak balik, itu namanya mencuri. Kayak Quran kita tuh udah banyak yang dicuri tuh. Dulu sedekahan dari siapa itu? Pak Toyo tuh 15 biji hilang. Tapi yang nyolong kemungkinan bukan orang dalam atau orang luar, tapi hilang, dicuri. Yaitu barangnya Quran bagus, zatnya halal, tapi dicuri, yang mencuri itu jadi haram. Karena apa? Perbuatannya. Fayahrumu alaika hatta yasiru milkaka biwajhin jaizin. Barang itu bisa menjadi halal, bisa menjadi boleh untukmu itu kalau hatta yasiru milka biwajhin jaizin, sudah berubah menjadi milikmu dengan jalan yang diperbolehkan. Contohnya bahasanya ada tetangga kita punya pohon mangga atau pohon jambu, pohon rambutan. Kita pas lihat pas matang-matang kan kepingin tuh. Kita kalau mau jadi halal ada dua. Pertama izin minta, yang kedua beli sama yang punya. Ada jual mau, kalau pas yang punya itu mau dijual kita beli. Tapi kalau kita asal ngeranggeh atau nggak pakai apa tuh kayu itu dikeprok terus pada jatuh itu kita makan, itu haram.